Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas adalah peristiwa dari seorang suami yang bernama Tarsum, 41 tahun, warga Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang tega menghabisi istrinya sendiri. Padahal kalau kita lihat ini mereka sudah termasuk dewasa dan juga sudah punya dua anak ya, sudah cukup dewasa anak-anaknya. Tetapi suami ini tega melakukan aksi yang sangat mengerikan tersebut, teman-teman. Gak cuma sekedar dihabisi, tetapi juga ada keterangan dari sejumlah tetangga warga bahwa istrinya itu dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, kemudian dimasukkan ke baskom, kemudian dikelilingi dengan diteriak kayak jualan, kayak jual asongan gitu ya, dimasukin ke baskom, teriak dengan kata-kata begini, "Peser Yanti, Peser Yanti," yang artinya adalah daging Yanti dijual begitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini korban adalah Yanti ya, istrinya usia 40 tahun. Ada beberapa dugaan, kalau aku lihat akan aku bahas ada beberapa keterangan ya dari pihak kepolisian, dari AKBP Akmal, Kapolres Ciamis, terus juga ada salah satu video di TikTok ya, yang bilang bahwa dugaannya ini karena bapaknya ini stres, dia terlilit utang sekitar 150 juta rupiah. Katanya mayoritas utang tersebut berasal dari judi online, salah satu anaknya. Are you sure? Karena kalau aku lihat keterangan dari kronologi Kapolres Ciamis ini, tidak ada statement yang mengarah tentang utang piutang tersebut. Kita coba bahas adalah kronologinya terlebih dulu. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat 3 Mei 2024, pada saat Yanti korban itu sekitar setengah 8 pagi mau berangkat pengajian. Dan peristiwa ini kejadiannya itu ada di jalanan kampung tersebut, teman-teman. Pada saat setengah 8 pagi itu antara suami istri ini sempat cekcok sekitar 30 meter dari rumahnya. Cekcok, ada sesuatu hal yang terjadi di situ. Pada saat cekcok tersebut, Yanti lantas dipukul oleh suaminya dengan sebuah balok dan kemudian tidak sadarkan diri. Pada saat nggak sadarkan diri, ya kalian tahu apa yang terjadi. Dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, kemudian dagingnya itu ditawarkan ke sejumlah tetangga. Cekcoknya tersebut itu adalah menjadi salah satu bagian yang sepertinya sudah ada masalah sebelumnya, itu adalah sebagai pemicunya aja. Dan pada saat si pelaku teriak-teriak dengan kata-kata "Peser Yanti, Peser Yanti," sembari ngebawa baskom keliling kampung itu, ada sejumlah saksi, misalnya dari Roy Tarya ya, ketua RT-nya, yang ngaku bahwa dia ditawarkan. Pada saat ketua RT ini ditawarkan ngelihat di baskom dengan kondisi yang seperti itu, ketua RT-nya awalnya pura-pura kayak serius, tapi dia nggak berani bereaksi dengan lantang ataupun juga bereaksi dengan yang nyata karena si pelaku juga masih membawa pisau. Dia pura-pura ngeliat, pura-pura mau ngebeli aja, tetapi dia nggak lama dari situ dia lari, kemudian dia melapor ke kepolisian setempat. Ya takut karena masih bawa pisau. Dan yang melihat kejadian ini bukan cuman ketua RT aja, tapi juga ada sejumlah tetangganya mengamini apa yang disampaikan dari ketua RT tersebut. Pelaku ini sebenarnya adalah terkenal dengan orang yang baik dan juga nggak gampang marah. Tetapi memang ada satu kejadian, seminggu sebelum kejadian ini, memang pihak dari keluarga, istrinya juga termasuk anak-anaknya, sempat meminta bantuan puskesmas. Jadi puskesmas itu datang ke rumah mereka di kawasan tersebut untuk memberikan kayak penanganan terkait dengan psikologinya. Ada hal yang berbeda, katanya kok perilakunya berubah, kesannya emosional, dan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran yang biasanya. Kemudian seminggu sebelum kejadian tersebut, pelaku ini diberikan kayak obat penenang gitu, teman-teman, karena sudah ada indikasi bahwa dia ada mengarah ke sana. Dan setelah itu pun, setelah diberikan obat tersebut, tepatnya 3 hari sebelum kejadian, pelaku ini pun juga sempat melakukan sesuatu hal yang cukup unik. Kenapa? Dia itu sempat mau meninggalkan dunia ini dengan cara adalah dengan tembok begitu. Tapi untungnya bisa diselamatkan. 3 hari sebelum peristiwa ini, seminggu sebelum peristiwa ini juga sudah didapatkan bantuan dari puskesmas setempat.
Setelah itu pun juga sempat sebenarnya beberapa waktu yang lalu pelaku ini sempat menitipkan anaknya ini ke tetangganya. Katanya dia mau merantau ke Kalimantan dan sebenarnya pekerjaan dia adalah sebagai kayak penjual kambing, tetapi dikatakan memang usahanya agak sedikit lesu atau bahkan sudah gulung tikar beberapa waktu terakhir ini. Motif ekonomi mungkinkah yang menjadi permasalahan utama di sini? Ya namanya juga sebagai seorang pria ya, pekerjaan itu kan bukan sekedar untuk mencari nafkah, tapi juga ada pride, ada kebanggaan. Apakah mungkin karena sudah berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan tidak mendapatkan penghasilan, kemudian mungkin aja tipikal istri sebagian yang ngomel-ngomel, marah-marah, kok nggak dapat uang dan sebagainya, which is hal yang wajar ya, karena juga masih punya anak di situ yang butuh biaya. Mungkin itu yang memicu dia untuk melakukan hal-hal yang sudah nggak manusiawi lagi. Nah, inilah dugaannya yang menjadi pemicu untuk ketidakwajaran yang dilakukan dari pelaku. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, apakah ini termasuk yang psikopat atau sosiopat? Ya, harus dilakukan pengecekan ya teman-teman. Kalau psikopat itu kan memang perilakunya khasnya seperti ini, sosiopat juga sama seperti ini, tetapi yang menyebabkan itu berbeda. Kalau psikopat itu penyebabnya karena bawaan dari lahir. Ada syaraf di bagian otaknya yang sudah tidak tersambung lagi, yang ini fungsinya untuk menyambungkan empati. Jadi dia sudah nggak punya empati lagi. Tetapi kalau sosiopat, itu penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Kalau dia tidak melakukan mencuri misalnya, dia akan dihabisi atau harus mendapatkan hal-hal yang diinginkan dengan kekerasan. Itu adalah karena faktor lingkungan. Dan untuk mengecek ini apakah ada unsur ke arah sana, ya harus dilakukan pengecekan dari dokter jiwa ya, psikiater dicek apakah mengarah ke situ. Tetapi kalau aku lihat keterangan dari Kapolres Ciamis AKBP Akmal, sampai hari ini ya aku lihat beritanya, bagaimana keterangan dari si pelaku, sampai saat ini katanya masih belum bisa dimintai keterangan karena pelaku ini cuman termenung aja dan emosinya itu nggak stabil, labil banget. Bahkan pada saat dia itu ditangkap di hari kejadian, itu pun dia melakukan perlawanan teman-teman. Jadi warga itu dibantu sama pihak kepolisian setempat berusaha menangkap si pelaku walaupun dia berusaha mengerang-ngerang, teriak-teriak dan juga sangat bahaya karena dia juga masih bawa pisau. Sementara untuk anak-anaknya juga sampai sekarang masih belum bisa dimintai keterangan karena masih begitu shock banget dengan kejadian ini. Kalau aku lihat dari peristiwa ini ada potensi sangat kuat. Ini adalah karena memang mentalnya sudah terganggu sih ya. Karena setelah kejadian ini pun dia ngerasa kayak nggak percaya gitu. Kadang kalau ada sesuatu hal yang begitu besar banget, nggak nyangka terjadi sama kita, kadang setelah kejadian kita ngerasa, ini beneran nggak sih? Apa mimpi begitu? Jadi kalau kalian yang pernah mengalami suatu peristiwa besar, misalnya diputusin ya atau meninggal, ditinggalkan oleh seseorang, baik karena hubungan atau karena ditinggalkan ke dunia lain, itu juga kadang kita ngerasa kayak masih ada denial. Dan aku lihat di sini sepertinya si pelaku juga ada indikasi bahwa dia mengalami gangguan yang sangat parah sih. Tetapi apakah ini adalah sebagai strategi dia agar bisa menghindari hukuman, ataukah ini adalah fakta? Tentunya harus ditunjang dengan alat bukti. Keterangan ahli dari dokter, mungkin psikiater, ataupun juga psikolog yang harus memastikan, melakukan assessment apakah si pelaku ini yang usianya 41 tahun masih sangat muda menurut aku, Tarsum ini dicek apakah benar atau tidak. Nah, terkait dengan isu yang di TikTok bahwa ini adalah stres gara-gara anaknya main judi online, katanya utang sampai 150 juta. Aku sampai sekarang melihat dari keterangan kepolisian tidak ada yang mengarah ke sini. Tapi ya mungkin aja karena kan yang menjadi penyebabnya adalah karena ada gangguan jiwa tersebut ya. Tapi kalau aku bisa tarik benang merah, kayaknya itu hanya hoax aja sih teman-teman. Karena kan ada keterangan beberapa waktu sebelum kejadian, dia pun mau berangkat ke Kalimantan, menitipkan anaknya juga ke tetangganya. Dia nggak ada kemarahan tuh sama anaknya, dan juga nggak ada mengarah bahwa ini adalah masalah karena utang dengan seseorang, tapi lebih karena ada gangguan jiwa. Dibuktikan juga dengan seminggu sebelum kejadian itu sudah ada obat yang diberikan, obat penenang oleh puskesmas, dan itu pun juga sudah ada 3 hari sebelumnya ada peristiwa dia
mau meninggalkan dunia ini dengan cara dia sendiri di tembok tersebut, ini indikasi yang sangat kuat sepertinya, ya I'm so sorry, mungkin banget kemungkinan besar Tarsum ini memang mengalami gangguan jiwa, teman-teman. Dan menurut aku pada saat yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini adalah kalau kalian melihat orang terdekat kalian ada indikasi punya permasalahan psikologi seperti ini, kalian tuh jangan ragu untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Menurut aku puskesmas itu sudah baik ya, sudah ada langkah paling nggak langsung dikomunikasikan dengan pihak terkait. Tetapi puskesmas itu sebenarnya nggak cukup, teman-teman, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kalian percaya nggak percaya ya, pada saat seseorang itu diberikan obat penenang, terus kalau dia itu tidak minum lagi, ibarat kata sudah kecanduan, dia akan sangat berbahaya loh sebenarnya. Nggak hanya melukai diri sendiri, tetapi adalah orang lain. Ada hal-hal kecil, mungkin aja cuman istrinya nyeletuk atau ngomel kecil biasa. Tetapi hal tersebut bagi orang yang sedang mengalami gangguan seperti ini, itu kayaknya berat banget. Kayaknya tuh dunia udah berakhir deh. Nah, ini pelajaran sekali lagi bahwa rumah sakit jiwa itu bukan berarti untuk merawat orang yang sudah benar-benar nggak bisa diajak komunikasi lagi, yang sudah kayak di pinggir jalan, yang nggak pakai baju, nggak seperti itu. Rumah sakit jiwa seharusnya bukan lagi identik dengan hal seperti itu. Kalau kalian sudah ada indikasi mengarah ke sana, kalian pergi ke sana. Karena di Indonesia tuh untuk kepedulian terhadap terhadap psikologi kita, mental kita tuh masih rendah banget. Padahal kesehatan mental dengan kesehatan jiwa itu sama pentingnya, teman-teman. So, mudah-mudahan dari kasus ini kita belajar bahwa kalau memang sudah ada mengarah ke sana, please langsunglah pergi ke rumah sakit jiwa, jangan cuman sekedar di puskesmas. Apalagi kan kita lihat kalau kronologinya seminggu sebelum kejadian sudah ada obat dari puskesmas. 3 hari setelah kejadian, 3 hari sebelum kejadian itu ada peristiwa dia berusaha untuk meninggalkan dunia ini. Jadi sebenarnya ya mungkin ada stigma negatif atau masalah ekonomi, butuh uang juga anjas dan sebagainya. I know it's very complicated, tetapi mudah-mudahan ini adalah peristiwa terakhir dan tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Jujur agak sedikit berbeda aku melihat kasus ini. Aku melihat sangat kasihan ya melihat pelakunya. Dia begitu tertekan. Aku juga sangat prihatin dengan keluarga besarnya. Bagaimanapun juga Yanti usia 40 tahun ini tidak layaklah dibegitukan. Jelas ini ada unsur pidananya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah ini akan pasalnya spontanitas atau berencana, atau tidak bisa dikenakan unsur pidana karena si pelaku mengalami gangguan jiwa. Kita lihat update-nya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.